Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah akan melaksanakan teks amnesti jilid 2 tahun depan dan saat ini tarif tebusan harga masih dalam perdebatan. Pemerintah ingin pasang tarif 15% untuk alumni peserta yang ingin mengungkapkan lagi dan 30% untuk peserta baru. Tetapi para fraksi di DPR minta tarif alumni sekitar 5% dan tarif barunya 10%. Menurut Anda gimana mengenai ini dan sebutkan juga alasannya ya. Silakan 6339160. 6339160. Iya, kayaknya rakyat ini mencekam terus ya. Pemerintah mengabarkan yang bukan yang senang-senang buat rakyatnya ya. Pajak lah dikejar-kejar, kayak gini lah diituin. Harusnya kasih berita yang baik-baik kepada rakyat ini. Coba dikabarkan. Itu coba dikasih senang dulu rakyat. Ini kita zaman udah maju, tapi rakyat kayaknya dikejar, salah terus. Mereka yang memakan uang rakyat dari hasil pajak itu bagaimana? Tidak dikejar-kejar. Ya kan? Dari pajak kita dikejarin terus begini begitu. Tapi mereka yang menjalankan tugasnya ini menyalahgunakan dari hasil pajak uang rakyat. Kondisi kayak gini rakyat masih dikejar juga, pajak berdalih begini begitu. Bagaimana pemerintah ini? Seolah-olah mereka ini untuk mencari penghasilan mereka supaya utuh dan bertambah-tambah. Tapi rakyat yang membayar pajak tanpa penghasilan dikejar terus oleh mereka. Coba ada kontribusi dan berempatilah terhadap rakyat ini. Begitu saja, makasih. Kalau yang penting bagi saya sih selama itu membantu buat membangun Indonesia ya, buat APBN biaya bagus sih nggak apa-apa dah, saya setuju aja. Yang jangan bikin susah apa tuh kayak pajak sembako atau yang menyangkut orang miskin jangan dibikin pajakin itu aja. Asal masalah yang penting jangan ada pajak buat apa sembako, itu kasihan buat yang menengah bawah, itu kasihan lagi menderita ini. Terus yang kedua, tolonglah apa tuh penggunaan pajak itu benar-benar itu yang efisien dan efektif. Kalau kayak baju dinas, mobil dinas, apapun yang nggak penting tuh kalau bisa dibuang dulu. Udah gitu yang ketiga saya mohon gitu ya, untuk vaksin ketiga itu hanya buat nakes aja. Kalau semuanya di tangan pemerintah itu kasihan, APBN bisa jebol. Itu aja, makasih. Iya, menurut saya begini, pajak dari dulu pertama kali kita merdeka sampai sekarang kan selalu dipungut. Yang penting itu kan penggunaannya itu bagaimana. Katakanlah buat bangun infrastruktur, apa iya infrastruktur langsung bisa dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata? Kan belum tentu juga. Itu loh, seperti jalan tol dan sebagainya itu, bandara dan sebagainya itu kan kalangan rakyat kelas atas yang menikmatinya rata-rata. Dan ini apa kira-kira mau berapa persen banyaknya pemungutan pajak itu tidak begitu menjadi persoalan asal benar-benar pengelolaannya jujur dan adil, jangan tebang pilih dan jangan dikorupsi seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu lah ya bahwa di negara ini korupsi itu sudah menjadi budaya lah dari dulu sampai sekarang ya. Tinggal perbedaannya di tensinya ya. Saya sangat setuju kalau dilakukan TA kedua. Yang pertama dulu mungkin banyak yang ragu-ragu apakah benar saya aman nggak diopok-opok, dan mungkin ternyata ya benar. Nah, kali kedua ini mungkin akan lebih banyak yang masuk buat bangsa dan negara. Kenapa? Kita tahu lah uang bangsa kita ini, rakyat kita di Singapura itu luar biasa banyak, di negara lain juga luar biasa banyak. Daripada dipakai orang asing, sudahlah diampunin aja deh. Karena ya hampir semua ini udah korup semua. Kasih aja udah, sekarang diampunin, besok mulai hari ini sampai besok kalau ada yang nolong lagi didor ya. Itu manfaatnya banyak buat bangsa Krius. Jadi sangat mendukung ya. Tarif ya selain lah mungkin 5-10% oke lah. Buat masalah pajak ini dari dulu kan kita klasik ya. Penggunaannya itu rakyat itu dapat nggak begitu kumpul disalahgunakan, ya kan? Mereka senang-senang ngambilnya. Jadi intinya mau berapa persen, lain nggak peduli kok. Mereka tetap bayar pajak, mereka, ya kan? Coba dibenahi dulu pejabat-pejabatnya dulu lah, dari atas sampai bawah ini.
sanksinya diberatin. Kalau mereka menyimpangkan uang negara, uang rakyat, dari hasil pajaknya, apapun namanya itu, hukum sosial. Bapak hukum sosial dijalankan saja. Kalau memang hukuman mati nggak ada, mereka senang-senang udah dihitung sama mereka itu dapat buatan. Saya tahu tahan sekian, buatan boleh. Tapi ya udah, begitu saja intinya. Mau berapa persen teks amnesti, apa namanya itu kita nggak ada hasil yang pertama itu gimana? Kita nggak ketahuan hasilnya teks amnesti yang pertama. Jadi intinya coba dibenahi dulu nih tikus-tikus kita ini yang letaknya masih, kalau memang mereka masih memproduksi, nggak usah jadi pengabdi masyarakat, digaji oleh rakyat. Sampai detik ini kan gaji mereka nggak ada putus-putus ya, nggak dipotong sepeser pun. Kita rakyat yang harus bayar pajak tetap. Itu saja ya. Kalau saya melihat evaluasi yang pertama dulu seperti apa, kekurangannya apa, terus teks amnesti itu mestinya jangan sering-sering gitu. Nanti ini secara psikologis sudah tidak lagi berefek. Nanti orang cuma menganggap nanti juga ada lagi teks amnesti, sekarang bohong-bohongin dulu lah gitu. Itu secara psikologis bisa jadi itu nanti seperti itu gitu. Karena kata-kata teks amnesti itu kan benar-benar suatu keputusan hukum yang luar biasa gitu, pengampunan pajak yang semacam itu. Nah ini yang menurut saya pemerintah mesti berhitung benar-benar. Yang pertama efektif nggak kemarin waktu itu, hasilnya seperti apa. Kemudian kalau memang kekurangannya sudah benar-benar tahu pemerintah dan pemerintah mau benar-benar nutup kekurangan yang pertama di teks amnesti yang kedua ini, silakan aja, itu aja. Terima kasih. Ya kalau saya pribadi sangat menyedihkan ya, kenapa bukan ini malah mereka sendiri yang mengurangi gitu. Kan pemerintah membuat 15% bagi alumni, 30% bagi peserta baru, kan ada hal-hal yang ingin dicapai oleh pemerintah, di mana untuk menutup atau menambal berapa besar utang yang harus kita bayar juga kan. Nah, jadi kenapa nih fraksi ini? Apakah ada bermain juga sama pengusaha-pengusaha sehingga mereka bersikeras untuk membuat 5% supaya mereka bisa meminta lebih kepada pengusaha. Gua bisa nih buat lo, gua pertahankan 5%, lu kasih gua apa? Apakah mau sistemnya begitu? Gak boleh lah begitu. Ini kan mereka tuh wakil rakyat, ya harusnya mereka juga bekerja sama pemerintah. Mereka beriringan lah gitu. Kenapa harus dibuat 5%? Apa salahnya 15%? Nah ini yang menjadi pertanyaan. 10% ini mau dibuat apa? Apakah mau dibagi juga sama mereka? Mereka bisa meminta kepada pengusaha itu atau bagaimana? Itu aja sih. Terima kasih. Seharusnya begini, pemerintah ini mengevaluasi teks amnesti pertama dulu, berhasil atau tidak. Kalau saya lihat nih ada permainan, maaf ya, permainan oligarki ini. Kalau kita kan gagal dulu nih. Kalau kita bicara lagi ini bisa-bisa pencucian uang yang sangat canggih, yang sangat sistematis dan masif. Jangan ulang lagi lah yang kemarin-kemarin itu, Mbak. Terima kasih. Ya kalau menurut saya, kalau sudah dulu bilangnya nggak ada lagi, sekarang dibilang jadi ada jilid kedua. Kalau saya pribadi misalnya mau mengikutin, saya nunggu jilid ketiga aja. Nanti mungkin tarifnya cuma 0,sekian% lebih murah lagi. Ngapain sekarang bakalan bohong lagi kok ada yang ketiga? Atau mungkin saya tunggu yang kelima mungkin biar lebih murah lagi tuh. Begitu aja setiap kali tunggu lagi dan nego lagi. Kalau menurut hemat saya seharusnya langsung ditegakkan yang di Uber, jangan yang sudah ada NPWP saja. Itu yang belum ada NPWP, belum lapor SPT banyak. Lebih banyak lagi yang belum punya NPWP. Itu kenapa nggak di Uber? Nah sekarang orang anggota DPR-nya yang minta tarifnya lebih murah. Sudah mengerti dong artinya siapa yang minta, siapa yang mau. Lagi siapa yang targetnya berarti ya orang DPR ini. Makasih. Ya,
menurut saya sepertinya kenapa ada pajak-pajak dinaikkan atau ada pajak-pajak baru mungkin berlaku tahun ini atau tahun depan, kemungkinan karena negara ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan berutang banyak, kan harus membayar tuh utang pokok dan bunganya. Jadi kita jangan begitu heran ya tiba-tiba ada pajak yang dinaikkan, yang pajak lama, atau ada pajak-pajak baru, misalnya ada pajak sembako di tahun depan dan sebagainya. Ya itu karena kemungkinan yang tadi negara sedang mengalami kesulitan keuangan, maka jatuh-jatuhnya rakyat yang kena getahnya. Coba andai kata koruptor-koruptor yang menghabiskan APBN negara banyak-banyak itu yang ditangkap dan dikembalikan lagi uangnya, mungkin sudah tidak seperti ini lagi, seperti yang BLBI dan sebagainya itu kemungkinannya ya. Jangan ada nego-nego lah gitu ya kalau membahas koruptor itu, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya mau berapa persen pun namanya perpajakan Indonesia itu terlalu banyak loophole-nya, dan loophole ini banyak dimanfaatkan oleh kaum oligarki. Jadi sebenarnya no matter ya mau berapa persen, mau 30%, mau 15%, ya. Jadi problemnya adalah perbaiki dulu sisi perpajakan di Indonesia, ya, baru mau mengarah ke sana. Terima kasih. Nah, saya sih menurut saya ada yang aneh. Ini pemerintah mintanya 15 dan Bapak tadi 30. Sedangkan DPR itu mintanya 5 dan 10. Kan bukankah makin banyak persentasenya makin penambahan buat negara gitu ya? Kenapa seringkali ini DPR ini lebih condong ke bukan yang mendukung pemerintah. Seperti dulu kan zamannya Pak Ahok dulu developer itu diminta 15% dari lahannya untuk fasilitas umum. Sedangkan DPR itu mintanya cuma 5, makanya kan sampai ada sampai heboh kasih pemahaman itu apa gitu ya. Jadi ini rada aneh sih saya bilang ya. Bukannya DPR itu harusnya mendukung pemerintah gitu dalam hal ini. Terima kasih. Ya, ini kan DPR ini kelihatan sekali dia yang mau ya. Makanya dia mungkin karena ada aturan LHKPN, jadi mereka banyak yang belum lapor. Mau lapor mesti masuk SPP dulu. Nah, itu minta diskon. Makanya mereka yang minta tax amnesty jilid 2 dan minta tarif murah. Sebenarnya ngomongin jilid 1 jilid 2 tuh kalau kita lihat dari sunset policy ini udah ketiga kali berartinya. Kenapa ya kita bingung juga, Kementerian Keuangan atau pemerintah ini kok terkesan sangat kompromi sekali dengan para pengemplang pajak, sedangkan yang membayar pajak dengan baik, tepat waktu, yang bagus-bagus bayarannya dapat insentif apa selama ini? Itu kan tidak ada keadilannya di situ ya. Jadi kenapa bisa terjadi berjilid-jilid tax amnesty, itu yang agak anehnya di situ. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Menampung opini dan komentar Anda di Businessman Opinion.